Oke, saya lanjutkan Om Bimo. Jika kekuatan pikiran itu bisa untuk segalanya, apakah bisa berarti kita diperintahkan untuk mengenal diri yang sejati? Ya, bisa. Pada prinsipnya bisa. Karena kan pikiran ini tergantung arahnya ya, diri sejati itu apa. Jadi database-nya memang harus cukup. Itu supaya diri sejati ini nggak dibelokkan ke hal yang tidak baik, Mas. Karena ya saya mengamati ada beberapa yang memaknai sejati ning diri, guru sejati itu makhluk lain yang bukan darinya. Karena tipu daya muslihat iblis ini, jin ini sangat cerdik, Mas. Dia bisa memanfaatkan kelemahan orang, bisa digantikan dengan sosok makhluk yang lain gitu loh, yang memang punya otoritas juga, punya kesaktian lah atau kuasa gitu, tetapi bukan yang sumbernya dari ketuhanan. Makanya kemarin di kelas itu, ketika mereka setelah saya rontokkan diri yang palsu, nah pikirannya sebelum saya ajak bareng-bareng untuk mengaktifkan higher self, saya minta untuk memberikan nama dulu higher self. Jadi kalau di dalam Muslim itu adalah rohnya, roh yang ditiupkan saat penciptaan. Kalau Nasrani itu roh kudus yang ditinggalkan oleh Tuhan ketika dia naik ke surga. Dan yang beragama lain juga sesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Sehingga ketika diundang, dia aktif hadir, itu bukan makhluk lain gitu. Karena kalau nanti dianggapnya yang penting sakti, ya ternyata ini jin dan jun, kan kita nggak tahu gitu. Karena jin dan jun ini juga nipu muslihatnya luar biasa. Nah, jadi pikirannya itu pada prinsipnya bisa, tetapi harus dibenarkan dulu, arahnya lurus bahwa ini loh sejati ning diri. Karena kalau nanti pikirannya belok, dia akan dibelokkan juga, yang hadir ini adalah yang lain gitu. Nah Om, teman-teman mungkin bisa explore lebih detail lagi Om. Di materi offline itu materi apa saja sih yang nanti akan diberikan oleh Om Bimo ke teman-teman yang mau join? Ya, jadi di materi offline itu sebenarnya offline ini sebenarnya membantu teman-teman memfasilitasi yang ketika di online ini belum bisa praktek mandiri. Jadi nanti yang materi online per batch 8 ini saya rombak, karena saya berikan arahan jauh lebih detail lagi supaya satu untuk praktek mandiri. Contoh misalkan kayak belief system penghambat finansial. Ini kan kita harus ketemu nih Mas, yang program siapa? Ada nggak sosok otoritas lain yang bisa menggantikan? Lalu dikasih fakta kebalikan. Lalu ini belief system baru. Nah, ini salah satunya di kelas online. Kalau mereka bisa mandiri di materi online dan berhasil, ya syukur. Tapi kalau belum, saya fasilitasi. Mari ketemu di offline, saya pandu gitu. Tapi kalau yang belum, bisa melakukan sendiri. Kemudian contoh lagi evaluasi dari saya dari 1 sampai batch 7 di bagian materi ketetapan hukum semesta, yang saya dicintai semesta, saya dilayani semesta, semesta infinity dan lain sebagainya, itu sebagai dasar untuk menarik keajaiban, itu ternyata belum dalam nancapnya di bawah sadar. Nah, di kelas offline itu nanti saya pandu Mas, langsung untuk itu saya install di bawah sadar, saya kasih anchoring. Jadi ketika misalkan saya menyatukan jari jempol dengan telunjuk, asal belum ada program baru, program lama sebelumnya, ketika saya melakukan ini di rumah, ketika mereka pulang, mereka tuh langsung merasakan seperti di kelas. Jadi dalam kondisi yang aman itu bisa langsung kondisi meditatif, Mas, langsung begini. Langsung memancarkan apa namanya ketetapan-ketetapan semesta tadi. Nah, kalau sudah terbiasa kayak saya ini nggak perlu begitu, sudah memancarkan bahwa semesta itu infinity, bahwa semesta melayani saya kemana-mana, datang keajaiban keberuntungan. Nah, karena di materi online ini ada beberapa yang belum nancep, saya bantu, termasuk materi yang jati diri higher self, untuk mendata saya di program apa sih sama orang lain, anak nakal, anak malas, anak bodoh, dasar apa, misalkan gendut, pesek, atau pelupa, atau ceroboh, atau apa. Nah, kemudian yang dari diri juga, saya itu orangnya gini, saya orangnya gini, itu kan didata semua tuh, karena itu kan diri yang palsu. Nah, itu diberesin. Beresinnya nanti saya di online saya padu juga, ya, intinya memaafkan siapa yang memprogram dan lain sebagainya. Nah, di offline itu saya pandu bayi bawah sadar. Nah, setelah itu untuk menghadirkan higher self itu juga saya pandu semuanya di dalam kondisi hipnosis, Mas. Iya. Itu karena saya kan juga seorang hipnoterapis juga, jadi sudah ada sertifikasi juga, ada PNSP juga, jadi teman-teman saya pandu gitu. Kemudian ada juga tentang meningkatkan energi diri, karena kan ada yang narik uang dengan cara ajaib. Nah, tapi narik ini kan butuh energi, Mas.
Nah, energi ini kan perlu dikuatkan dulu nih. Energi Iya, tubuh ini dikuatkan dulu dengan melibatkan semesta. Kita serap energi semesta. Sebelumnya minta izin dulu kepada sang pencipta energi supaya tidak sombong. Jadi ketika dapat energi ini karenanya gitu loh. Nah, akhirnya apa? Dipakai buat narik uang. Jadi nyium uangnya saya ajarin, ngelus-lus uangnya saya ajarin, ngomongnya saya ajarin, sampai bergetar, sampai yang itu bisa dilakukan di rumah juga gitu. Jadi semua yang di offline itu nantinya bisa dilakukan mandiri di rumah. Nah, tinggal teman-teman nih ngulang-ngulangnya. Kalau misalkan nanti ada yang kelupaan atau semangatnya loyo, saya menyediakan gathering. Kayak di Jakarta nanti tanggal 7 sebelum offline saya gathering dulu. Alumni-alumni saya kumpulkan, yuk kumpul, dapat keajaiban apa, butuh pendalaman materi apa. Nah, kemarin di Jogja Mas, itu ketemu, mereka pengen request diperdalam tentang teknik mata bayi. Karena mata bayi ini bisa memutus pola tidak baik di masa lalu, entah itu sial, apes, apa. Pokoknya pola-pola buruk, termasuk pola hutang, nggak selesai-selesai. Karena pada prinsipnya benang merahnya bayi itu kan nggak ada adjustment, Mas. Nggak ada berat, besar, tinggi, susah, sulit, sakit. Itu bayi nggak merasakan itu, belum tahu itu gitu. Jadi ketika dikembalikan ada sebuah peristiwa, disuguhkan dengan teknik mata bayi sampai pada ini apa ya? Sebentar, ini apa ya? Sampai dia tidak mengenali apa itu, dia di titik yang kosong. Nah, setelah kosongnya ada 2 pilihan. Satu, menunggu petunjuk intuisi. Yang kedua, diprogram kebalikannya, positifnya. Jadi mata bayi ini ketika orang ada problem atau apa, bisa diulang di rumah, dilihat aja. Kayak ada orang nyebelin, saya lihat aja. Ini apa sih? Sampai perasaan itu menjadi netral, kosong. Nggak ada adjustment. Kan bayi nggak ada adjustment, Mas. Iya. Bahkan dia ngelihat ibunya aja, netral, ini apa ya? Ngelihat tembok aja, ini apa ya? Nah, kemarin pas di gathering Jogja, mereka minta diperdalam. Gimana sih benang merahnya mata bayi kok? Kayaknya simpel. Ya memang simpel, tapi dampaknya luar biasa. Tapi saya benar-benar mengalami fase yang sangat beruntung banget gitu ya. Belajar NLP dari Pak Mardigu, ya kan, vibrasi dari Om Bimo, kekuatan pikiran dari Mas Firman dan berbagai macam yang lainnya gitu. Jadi sekarang tuh jadi lebih pede banget gitu loh, Om. Jadi dulu itu saya mencapai 15 sumber penghasilan. Itu sesuatu yang mustahil. Sekarang aku pede, Om. Dari 15 aku pengen ke 30 ini. Betul, kan harus begitu memang ya. Iya, betul. Tak terbatas, tak boleh dibatasi. Betul. Gitu ya. Untuk kemarin saya singgung bahwa circle dan sumber informasi. Mas itu sudah di dalam track. Bener. Circle-nya nambah terus ya kan, sumber informasinya nambah terus. Ini testimoni real gitu. Jadi kalau disiplin melakukan itu, udah pencapaian masih luar biasa kok. Tinggal cek aja yang belum jadi apa-apa, circle-mu siapa. Ya bulan ini baca buku apa atau dapat ilmu apa, itu aja yang dikoreksi. Oke, siap. Nah, bagaimana caranya agar pikiran itu, Om, selalu positif gitu? Ini paling susah kan itu. Kalau Om Bimo latihannya gimana? Saya nggak bisa selalu positif. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Karena ya yin yang dan sebagainya, penting dominannya ya? Normal lah gitu. Karena berpikir negatif itu di kala tertentu itu penting, Mas. Misalkan kita punya partner nih, berpikirnya positif, itu rawan ditipu malah, Mas. Jadi alarm-alarm itu ada karena berpikir negatif. Coba misalkan anak nih, didiemin aja di kamar, berpikir positif. Kalau nggak dikontrol, bahaya, Mas. Betul. Itu jadi banyak orang yang terjebak akhirnya selalu berpikir positif. Enggak. Yang betul itu bukan berpikir positif, berpikir benar gitu. Jadi bukan berpikir positif, tapi usahalah berpikir benar. Karena negatif di kadar tertentu itu benar. Siap.